Hai, saya Sri Wanda. Di sini saya akan menjelaskan company profile dari perusahaan Eger. Eger adalah perusahaan asal Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 oleh Roni Lukito dan Jovita Chandra. Berawal dari sebuah toko kecil yang berada di Bandung yang menjual peralatan outdoor, kini Eger terkenal dengan produk-produk outdoornya yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Produk-produk Eger dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pecinta alam dan petualangan, mulai dari tas, sepatu, hingga pakaian dan aksesoris. Visi misi dari perusahaan Eger yaitu visinya menjadi perusahaan terdepan dalam menyediakan solusi outdoor terlengkap dan terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara. Adapun misinya yaitu menyediakan produk outdoor yang inovatif dan berkualitas tinggi yang mendukung para petualang dalam melestarikan keindahan alam. Adapun produk dari Eger yaitu pakaian, ada jaket, celana, kaos, kemeja, topi, dan sarung tangan. Perlengkapan untuk mendaki gunung ada tas gunung, tenda, sleeping bag, matras, dan kompor gas. Perlengkapan trekking ada sepatu gunung, tongkat trekking, tas ransel, hand lamp, senter, GPS, dan kompas. Ada pun juga perlengkapan panjat tebing, sepatu panjat, harness, karabiner, dan tali panjat. Produk Eger dibagi dalam beberapa kategori. Ada Eger Mountaineering, produk untuk mendaki gunung dan berkemah. Selanjutnya ada Eger Riding, produk untuk berkendara motor. Eger Explore, produk untuk kegiatan outdoor lainnya. Dan Eger Black Label, produk premium dengan desain yang stylish dan fungsional. Baik, saya Sylvian Gelia akan menjelaskan tentang segmentasi pasar perusahaan Eger. Terdiri dari 3. Yang pertama ada segmentasi demografis, terdiri dari usia. Eger dapat membagi pasar berdasarkan usia konsumen, seperti konsumen muda, terdiri dari remaja dan dewasa muda, yang aktif dalam kegiatan outdoor, atau konsumen yang lebih tua, yang mencari perlengkapan outdoor untuk kegiatan santai. Jenis kelamin. Perbedaan kebutuhan dan preferensi antara konsumen pria dan wanita itu juga dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan pengembangan produk dari perusahaan Eger. Pendapatan. Segmentasi pasar berdasarkan dengan pendapatan konsumen dapat membantu perusahaan Eger untuk menyesuaikan harga produk mereka dengan kemampuan finansial konsumen. Yang kedua ada segmentasi psikografis, terdiri dari gaya hidup. Perusahaan Eger dapat memperhatikan gaya hidup konsumen, seperti konsumen yang petualang, ekstrim, atau konsumen yang lebih suka kegiatan outdoor santai. Nilai dan keyakinan. Segmentasi pasar juga dapat dilakukan berdasarkan nilai dan keyakinan konsumen terhadap lingkungan, petualangan, atau keberlanjutan. Kepribadian. Konsumen dengan kepribadian yang berbeda mungkin memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih perlengkapan outdoor dari perusahaan Eger. Yang ketiga ada segmentasi geografis, terdiri dari lokasi geografis. Eger dapat mempertimbangkan lokasi geografis konsumen, seperti konsumen di daerah pegunungan, pantai, atau kota-kota besar yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dalam perlengkapan outdoor. Iklim. Segmentasi pasar juga dapat dilakukan berdasarkan iklim di wilayah tertentu, seperti produk-produk yang lebih cocok untuk iklim tropis, 4 musim, atau daerah dingin. Saat ini, perusahaan Eger telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana sudah ada di 137 kabupaten kota dan 237 toko. Dengan melakukan segmentasi pasar Eger, dapat lebih baik dalam menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai segmen pasar yang berbeda. Hai, nama saya Meliati. Saya akan menjelaskan terkait dengan targeting perusahaan Eger. Perusahaan Eger ini membagi target pasarnya menjadi beberapa segmen, yaitu berdasarkan demografi, psikografi, dan geografi. Nah, yang pertama dari segi demografi.
Perusahaan Eiger menargetkan konsumen muda dengan rentang usia 18-40 tahun. Dan juga, perusahaan Eiger ini awalnya fokus pada konsumen pria, namun saat ini mereka juga mulai menargetkan konsumen wanita dengan meluncurkan lini produk khusus wanita. Lalu, perusahaan Eiger juga menargetkan konsumen yang memiliki pekerjaan profesional dan aktif, seperti karyawan kantor, pengusaha, dan pekerja lepas. Lalu yang kedua dari segi psikografi, yang dimana perusahaan Eiger ini menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup aktif dan menyukai kegiatan luar ruangan, seperti mendaki gunung, berkemah, dan traveling. Lalu perusahaan Eiger ini menargetkan konsumen yang memiliki minat pada petualangan, alam, dan gaya hidup outdoor. Yang ketiga itu dari segi geografi. Perusahaan Eiger menargetkan konsumen di seluruh Indonesia dengan fokus pada daerah perkotaan dan daerah wisata alam. Perusahaan Eiger juga mempertimbangkan faktor iklim dengan mengembangkan produknya sehingga produknya ini sesuai dengan kebutuhan konsumen di berbagai daerah di Indonesia. Kalau kita kasih contoh ya penerapan penargetan perusahaan Eiger ini, di mana perusahaan Eiger ini meluncurkan produk Eiger hijab yang dirancang khusus gitu ya untuk muslim yang aktif berhijab dan ingin tetap bergaya saat melakukan kegiatan luar ruangan. Contoh lainnya yaitu perusahaan Eiger ini membuka Eiger Store gitu ya di berbagai daerah wisata alam di Indonesia. Hai, saya Detira Adelia Pratama. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai positioning dari perusahaan Eiger. Eiger diposisikan sebagai merek outdoor terdepan di Indonesia dengan produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi yang dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif dan petualangan. Eiger dikenal dengan nilai-nilai keberanian, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah yang tercermin dalam desain produk dan kampanye pemasarannya. Eiger terus berkomitmen untuk melestarikan alam dan lingkungan dengan menerapkan praktek bisnis yang berkelanjutan. Eiger memposisikan dirinya sebagai merek yang pertama, andal. Produk Eiger dirancang dan diuji untuk memenuhi tuntutan aktivitas luar ruangan yang ekstrim, memastikan keandalan dan daya tahan. Yang kedua, inovatif. Eiger terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan para petualang, seperti teknologi Tropic Wine untuk ventilasi yang optimal dan teknologi Dry Tech untuk perlindungan dari air. Yang ketiga, desain fungsional. Produk Eiger menggabungkan desain fungsional dengan estetika yang menarik, memberikan kenyamanan dan gaya selama di luar ruangan. Yang keempat, premium. Eiger memposisikan dirinya sebagai merek premium dalam industri perlengkapan outdoor, menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang sesuai. Nah, pada tahun 2009, Eiger terdaftar sebagai salah satu top 250 produk Indonesia oleh sebuah majalah bisnis terkemuka SWA. Kini, Eiger telah berkembang menjadi pemimpin pasar industri tas dan petualangan di Indonesia. Sampai sekarang, perusahaan ini telah memiliki 3 toko flagship, 34 ruang pamer, dan 81 counter yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya Siti Zulaiha NIM 21206103 akan melanjutkan pemaparan tentang tagline Eiger. Sejak tahun 2015, Eiger memfokuskan produk-produknya untuk kegiatan alam di iklim tropis yang kini menjadi tagline Eiger, yaitu Tropical Adventure. Karena tagline Eiger adalah Tropical Adventure, produk Eiger diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kegiatan outdoor di wilayah tropis. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Hal tersebut tercermin di 3 kategori produk Eiger, yaitu Mountaineering, Riding, dan Eiger 1989 atau Lifestyle. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.